Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang makalah yang kami buat dengan judul Pembahasan ayat-ayat Al-Quran dan hadis terkait amal soleh. Dalam pembuatan video kali ini, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Quran dan hadis yang diampu oleh Ustadz Khairul Anwar Badrut Tamam, MPDI. Di sini saya sendiri Firda Unaisi Salsabila sebagai moderator sekaligus narasumber kedua, dan Rohimatul Imamah sebagai narasumber pertama, Siti Aisyahul Munawwarah sebagai narasumber ketiga. Nah, materinya yaitu amal soleh sebagai tanggung jawab etis, akhlak atau ihsan untuk memetakan di mana letak posisi amal soleh dalam konsepsi Islam, yang menurut hadis terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Berikut ini adalah penggambarannya. Akidah berkaitan dengan pokok-pokok keyakinan yang berada dalam konsepsi iman atau teologi seseorang. Ini berhubungan dengan penggambaran seseorang tentang Tuhan, Nabi, Al-Quran, manusia, dunia balasan akhir, dan lain-lain. Secara sederhana dapat dilihat dalam 6 rukun iman yang populer selama ini. Kajian tentang akidah ditemukan dalam keilmuan kalam. Dalam pengamatan penulis, jenis pengelompokan semacam inilah yang kemudian rawan untuk melahirkan konsepsi amal soleh dalam diskursus fikih, terutama jika formulasi dari konsep teologis yang terbangun dalam diri seseorang atau sebuah kelompok adalah warisan dari tradisi fikih bayani yang memandang Tuhan sebagai pengadil yang sedikit-dikit menghukumi, meminta darah, dan membatasi rahmatnya, atau banyak lagi tokoh lain yang telah berbuat banyak kebaikan bagi umat manusia, namun tidak sempat beriman dengan menyebut 2 kalimat syahadat. Apakah amalnya sia-sia dan akhirnya di akhirat nanti harus dimasukkan ke neraka selama-lamanya? Kebanyakan dari kita atau muslim menjawab, sia-sia dan nerakalah tempat mereka. Meskipun faktanya perbuatan atau karyanya mereka lebih bermanfaat dibandingkan dengan karya kebanyakan muslim. Selanjutnya, dalam Al-Quran memang terdapat banyak ayat yang menyinggung tentang kesia-siaan perbuatan manusia. Disebutkan bahwa kesia-siaan perbuatan seseorang itu telah dikaitkan dengan keimanannya, dan kesia-siaan tersebut menimpa mereka yang kafir. Namun, di sini perlu dicatat bahwa ada garis tegas yang menyatakan iman itu selalu bergandengan dengan amal soleh dan kafir itu bergandengan dengan amal buruk. Amal soleh idealnya selalu berbuat manfaat bagi kehidupan dunia, dan amal buruk itu selalu berujung kepada kerusakan. Artinya, kesia-siaan amal itu hanya berkaitan dengan nilai-nilai secara eskatologis, yang secara khusus berkaitan dengan sistem keyakinan umat muslim. Nilai-nilai ini yang kemudian menjadi pendorong lahirnya amal soleh dalam kehidupan orang beriman. Menjadi persoalan lagi jika nilai-nilai yang terbangun dalam konsep teologis muslim tersebut tidak membawa efek pada amal soleh yang bermanfaat, malah kalah dengan amal yang secara teologis atau nilai eskatologis diklaim sebagai sesuatu yang sia-sia. Proses penyerapan doktrin-doktrin teologis atau Allah, Nabi, manusia, dan kekhalifahan tersebut selanjutnya mewujud menjadi aktivitas amal soleh, tentu menuntut peran yang maksimal dari akal manusia. Dalam Al-Quran, akal adalah kekuatan utama dalam konsepsi kekhalifahan umat manusia. Namun ternyata banyak masyarakat muslim yang bersifat fikih oriented yang cenderung memiliki sikap untuk mematikan kreativitas akalnya. Mereka lebih banyak yang memilih menjadi masyarakat awam dan tidak mau terbebani dengan amanah-amanah berupa amal yang memberatkan beban eskatolosinya.
atau antara dosa dan ibadah. Mereka lebih senang untuk memilih jenis ibadah yang aman dan sifatnya pribadional. Bagi mereka, Tuhan sudah akan sangat senang dengan sujud dan rukuknya sebanyak 5 kali dalam sehari, atau dengan ritual-ritual pribadi lainnya, meskipun tidak memiliki pengaruh secara sosial dalam kehidupan umatnya. Mereka lupa bahwa Tuhan ternyata sangat tidak menyukai penindasan dan menyeru untuk memerangi para penindas dan menyelamatkan yang tertindas. Selanjutnya, jika amal soleh secara konseptual sangat menentukan keimanan seseorang, karena iman dan amal soleh adalah satu kesatuan, maka seseorang yang tidak melakukan amal soleh dalam hal ini dapat digolongkan sebagai orang yang kafir, orang yang hilang imannya. Adapun amal soleh yang dimaksud dalam tulisan ini adalah amal soleh yang berasaskan kepada manfaat bagi kehidupan sosial. Sebagai konsekuensinya dari perpaduan agama, iman, dan urusan sosial politik kemasyarakatannya, konsep amal soleh yang semacam ini akan terbentuk dengan baik jika berangkat dari konsep teologis, konsep iman yang secara utuh menyatu dari beberapa doktrin, yaitu doktrin ketuhanan, hakikat Allah, doktrin kenabian, tugas kenabian, doktrin kemanusiaan, hakikat menjadi manusia, doktrin tentang agama dan kehidupan dunia akhirat. 2. Jika amal soleh dilihat dari pengertiannya meniscayakan hubungan antar manusia dengan manusia yang lain, maka seorang muslim harus mampu menggambarkan keberadaan Tuhan dalam setiap hubungan kemanusiaan. Dalam hal ini, seorang muslim harus memahami hakikatnya sebagai khalifah yang dengan keistimewaan akalnya harus membawa Tuhannya dengan segala sifat ketuhanannya yang ada di langit untuk turun ke bumi. Artinya, manusia bertanggung jawab untuk mengejawantahkan seluruh sifat-sifat atau keinginan-keinginan Tuhannya tersebut ke dalam kehidupan manusia, yang mana keinginan-keinginan tersebut digambarkan secara gamblang dalam kitab suci Al-Quran. 3. Amal soleh yang paling utama adalah amal yang dilakukan dalam rangka perbaikan kondisi umat. Namun bagaimana mungkin dapat melakukan perbaikan? Kesimpulannya adalah di dalam Al-Quran dan hadis sahih, sering Allah Ta'ala menggandengkan iman dengan amal soleh. Kenapa demikian? Karena di dalam iman itu sendiri telah tercangkup amal. Hal itu bertujuan untuk penekanan, agar orang tidak menyangka bahwa iman itu cukup dengan hati saja. Karena ada sebagian orang, ada yang menyangka bahwa iman itu cukup di dalam hati saja, dan ini merupakan pemahaman yang salah. Iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena apabila salah satu dari keduanya tiada, maka kesempurnaan dari salah satunya akan berkurang. Iman tanpa amal itu hampa, sedangkan amal tanpa iman itu percuma. Iman adalah fondasi, sedangkan amal adalah implementasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan jika teman-teman masih kurang memahami mohon ditanyakan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.